I pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Tepatnya adalah gangguan peredaran darah pada manusia. Silakan anak-anakku untuk menyimak dan mengikuti slide demi slide pembelajaran kita kali ini. Gangguan sistem peredaran darah, pencegahan dan pengobatannya. Gangguan atau kelainan pada peredaran darah ini bisa terjadi pada alat peredarannya, yaitu jantung, pembuluh darah, atau juga bisa terjadi pada jaringan darahnya. Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama. Kelainan pada sistem peredaran darah bisa terjadi karena faktor bawaan atau genetik, faktor kecelakaan, atau yang berikutnya adalah faktor infeksi atau kuman penyakit, dan mungkin juga bisa terjadi karena ada penyakit tertentu yang terjadi dalam waktu yang lama. Gangguan yang terjadi pada alat diantaranya jantung koroner, inframiokard, arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, embolus. Dan ini kalau arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh embolus terjadi pada pembuluh darah. Yang lainnya lagi ada hipertensi, hipotensi, wasir, varises. Ini yang penyebabnya mungkin penyakit yang terjadi dalam waktu yang lama. Sedangkan pada jaringan darah, penyakitnya diantaranya anemia, kemudian leukemia, siklemia, talasemia, dan juga pembengkakan kelenjar limfe. Gangguan pada alat diantaranya jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah kecil yang memasuk darah dan oksigen ke jantung. Dan ini bisa disebabkan oleh pembentukan plak di dinding arteri. Pembentukan plak ini dapat menyertai perpaduan predisposisi genetik dan pilihan gaya hidup. Dan resikonya yang terjadi akan sangat fatal apabila tidak segera dilakukan pengobatan atau pencegahannya. Faktor penyebab dari penyakit jantung koroner ini diantaranya adalah karena kolesterol yang tinggi atau berlebih, gaya hidup yang buruk, tidak sehat, pola makan yang tidak baik, gizi yang tidak seimbang, riwayat keluarga atau juga keturunan, kemudian juga karena kurang olahraga, stres yang berlebih juga bisa memicu. Kemudian juga obesitas, kegemukan, bisa juga karena perokok, dan ini perokok aktif, dan lainnya lagi adalah karena faktor usia. Nah, mungkin sebelum kita sampai terkena penyakit jantung koroner, kita kenali dulu gejala penyakit jantung koroner. Ada nyeri dada, mungkin juga sering merasakan sakit kepala, bagian perutnya yang membengkak, detak jantungnya tidak teratur, sesak nafas dan terengah-engah, dan selalu merasa mual, disertai dengan nafsu makan yang berkurang. Seringkali juga keluar keringat dan merasa lelah meskipun tidak beraktivitas. Dan pada wanita sering merasakan rasa sakit pada tangan kanan dan juga pada lengan kiri. Sedangkan pada pria, rasa sakitnya sering terjadi pada lengan kiri. Nah, rasa sakit di bagian tubuh lainnya bisa juga terjadi pada bahu, leher, punggung, dan siku. Mungkin hal ini karena pasokan darah yang menuju ke bagian tersebut berkurang. Nah, pembengkakan juga bisa terjadi pada pergelangan kaki dan perut. Nah, apabila jantung koroner ini sudah sangat fatal, sudah akut, dokter akan melakukan operasi yang disebut dengan operasi bypass, dan tindakannya adalah dengan mentransplantasikan arteri dari tempat lainnya ke bagian arteri yang menuju ke jantung tersebut, kemudian ditempelkan sehingga nanti aliran darah yang menuju ke jantung tersebut lancar.
Masih pada jantung ini juga bisa terjadi infrak miokard, di mana terjadi kondisi terhentinya aliran darah dari arteri koroner pada area yang terkena dan menyebabkan kekurangan oksigen, kita sebut iskemia, lalu sel-sel jantung menjadi mati. Gejalanya diantaranya adalah nyeri dada khas yang digambarkan seperti rasa berat, menekan, terasa sesak, dan ini bersifat menetap. Nah, faktor pemicunya antara lain adalah individu dengan defisiensi vitamin C menahun, perokok, stres berkepanjangan, serta aktivitas fisik tidak sehat, dan juga karena ada riwayat penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus. Nah, berikutnya kita akan bahas penyakit atau gangguan yang terjadi pada pembuluh darah. Salah satunya adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis ini adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh sumbatan-sumbatan yang bertahap akan mengurangi aliran darah. Nah, sumbatan ini terjadi karena adanya plak lemak atau zat kapur yang terjadi pada lapisan dalam dari pembuluh arteri. Di antara penyebabnya adalah karena ada kolesterol yang teroksidasi, ada radikal bebas atau tekanan darah tinggi, ada juga karena homocysteine, bisa jadi karena ada bahan kimia yang dilepaskan dari sel lemak. Bisa juga terjadi karena ada bakteri atau virus yang merusak dinding pembuluh darah. Nah, ini gejala penyakitnya. Kita bisa lihat itu diantaranya adalah kematian pada bagian yang tidak terpasok darah karena darah itu tidak menuju pada bagian tersebut. Nah, pencegahan dan pengobatannya antara lain adalah kita rubah gaya hidup. Nah, gaya hidup yang mengurangi faktor risiko penyebab arteriosklerosis atau akan memperlambat bahkan menghentikan proses plak itu adalah pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan tidak merokok. Perubahan gaya hidup ini tidak akan menghilangkan penyumbatan, tetapi bisa menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Sedangkan kalau itu sudah terjadi bagaimana? Tentunya harus minum obat-obatan, dan itu mungkin bisa memperlambat, bahkan mungkin menghentikan perkembangan arteriosklerosis. Bahkan ini juga bisa menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Nah, terakhirnya kalau itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka yang dilakukan adalah operasi bypass. Ahli bedah memanen pembuluh darah yang sehat, yang kemudian menggunakan pembuluh darah yang sehat tersebut untuk bypass bagian yang tersumbat oleh arteriosklerosis. Nah, penanganan medis yang lain bisa dilakukan angioplasti, pembedahan pada bagian pembuluh arteri yang tersumbat atau yang mengalami penumpukan lemak atau kalsium agar aliran darah kembali terbuka. Berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana seseorang itu mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Normalnya, tekanan darah sistolik itu di bawah 130 mmHg, diastolik di bawah 85 mmHg. Jika seseorang sudah di atas garis normal atau tekanan darah normal tersebut, maka dia termasuk dalam kategori terkena gangguan hipertensi. Dan ternyata hipertensi ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kenapa? Hipertensi ini kadang-kadang memang sering datang diam-diam dan tiba-tiba sudah merenggut nyawa. Nah, walaupun mungkin tidak merenggut nyawa, seringkali juga langsung terjadi komplikasi berupa stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan serangan jantung. Nah, ada dua macam hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi yang esensial, dan ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder, ini yang diketahui penyebabnya secara pasti, dan diantaranya adalah stres. Stres bisa menjadi faktor pemicu yang menyebabkan hipertensi, dan pada saat itu jantung berdetak lebih
cepat dan lebih kuat karena pengaruh dari hormon adrenalin. Nah, di antara faktor pemicu hipertensi, salah satunya adalah stres. Kemudian mengkonsumsi nikotin ini juga bisa merangsang sekresi hormon adrenalin sehingga tekanan darah meningkat. Kemudian ada infeksi oleh chlamydial pneumonial. Bisa juga terjadi karena rusaknya lapisan endotel arteri oleh radikal bebas, hingga nanti bisa meningkatkan resiko infeksi penyakit. Yang berikutnya adalah karena ada penyempitan pembuluh darah. Kemudian juga ada CO2 yang masuk melalui pernafasan, kemudian masuk ke peredaran darah. Hormon adrenalin ini juga bisa menjadi penyebab yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Kadar garam yang terlalu tinggi di dalam darah juga sangat rentan ya, karena bisa dengan mudah mengendap di dinding pembuluh darah hingga pembuluh darah menyempit. Berlanjut pada gangguan pada jaringan darah, yang ini terjadi pada sel darah merah, yaitu anemia. Nah, anemia adalah gejala kurang darah di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobinnya di dalam sel darah merah itu di bawah normal. Nah, ini gejalanya apa saja? Gejalanya yang bisa kita kenali adalah kelopak mata pucat, sering kelelahan, sering merasa mual, sakit kepala, ujung jarinya pucat, kemudian sesak nafas bila itu berlanjut, kemudian denyut jantung tidak teratur. Pada periode berikutnya bisa jadi wajahnya pucat, rambut rontok, dan pada akhirnya bisa menurunkan kekebalan tubuh. Nah, faktor resikonya apa saja? Ini bisa terjadi karena rendahnya asupan gizi pada makanan. Kemudian ada gangguan kesehatan pada usus kecil atau operasi yang berkenaan dengan usus kecil. Kemudian juga pada beberapa wanita yang mengalami menstruasi ini juga bisa terkena anemia. Pada ibu hamil, kemudian juga ada kondisi kronis lain, mungkin seperti kanker, gagal ginjal, atau kegagalan hati. Nah, ada beberapa juga yang terjadi karena faktor keturunan. Maka untuk itu kita harus bisa ya menghindari bagaimana caranya, karena kondisi ini kadang-kadang tidak terkendali. Nah, untuk itu kita selalu senantiasa mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12, dan juga vitamin C. Dan ternyata apa? Vitamin C ini membantu penyerapan zat besi. Makanan yang mengandung zat besi itu penting sekali untuk mereka yang membutuhkan zat besi tinggi, seperti anak-anak, wanita yang sedang menstruasi, atau wanita hamil. Nah, berikutnya adalah beberapa gangguan pada jaringan darah yang disebabkan oleh faktor genetik. Nah, di antaranya adalah leukemia. Di dalam darah kita ada leukosit, yaitu sel darah putih yang berperan dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh terhadap kuman dan penyakit. Di era sekarang, imunitas ini sangat penting sekali karena apa? Kita sedang menghadapi satu kuman, yaitu COVID-19, yang itu menyerang pada sistem pernafasan. Nah, apabila sistem peredaran darah kita, terutama leukosit kita itu bagus imunitasnya, tentu kita bisa lebih kecil kemungkinannya untuk terserang oleh COVID-19. Nah, kembali pada leukemia. Leukemia ini terjadi karena sel darah putih yang aktif membelah sehingga produksi leukosit terlalu banyak. Kemudian bisa menahan sel darah merah. Nah, pada leukemia ini bisa terjadi di semua umur, terutama anak-anak. Kelainan pada darah yang bersifat menurun selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah kegagalan di dalam memproses pembekuan darah. Penderita mungkin saja kehilangan banyak darah hanya karena luka yang kecil, dan penyakit ini bersifat menurun. Darah pada penderita
penyakit hemofilia ini tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal, dan memang kalau ini pengobatannya memang harus disuntik atau diberi obat untuk meningkatkan proses pembekuan darah. Sel darah merah juga bisa mengalami kelainan, diantaranya adalah siklemia dan talasemia. Hampir sama di antara siklemia dan talasemia. Kalau siklemia adalah penyakit genetik yang diakibatkan oleh mutasi gen yang menyebabkan sel darah merah itu memiliki hemoglobin abnormal, sehingga bisa jadi kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk bulan sabit. Sedangkan talasemia ini adalah penyakit kelainan darah yang ditandai dengan kondisi di mana sel darah merah itu mudah rusak dan umurnya lebih pendek daripada 120 hari. Nah, akibatnya penderita akan mengalami gangguan anemia. Di antaranya adalah pusing, muka pucat, badan sering lemas, mengantuk, nafsu makan hilang, dan infeksi berulang. Dan tentunya ini harus ditransfusi dengan penambahan sel darah merah. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita ingin hidup kita sehat dari gangguan-gangguan atau kelainan penyakit itu dari keluarga atau diri kita sendiri, mari perbaiki gaya hidup kita, pola makan, dan juga asupan gizinya harus seimbang. Nah, jangan sampai kita sudah terserang penyakit dan mungkin saja malah justru akan akut dan dirawat di ruang ICU atau mungkin juga di ruang yang membuat kita itu takut dengan darah, gitu ya. Nah, berikutnya ini mungkin kita bisa melihat ketika kita ingin mengetahui seberapa sehat sistem peredaran darah kita, terutama jantung dan juga tekanan darah. Ini ada alat yang mungkin di dunia medis bisa digunakan untuk mengenali berbagai kelainan yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, masih ada banyak lagi penyakit-penyakit, gangguan, dan kelainan pada peredaran darah manusia. Kita bisa mempelajarinya di lain waktu. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas. Tetap sehat dan semangat di dalam belajar. Ya, demikian anak-anakku pelajaran kita tentang gangguan peredaran darah manusia. Semoga anak-anak bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di classroom kalian, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.